Halo semuanya, perkenalkan nama saya Koman Sriani dengan NIM 2201010037. Di sini saya akan menjelaskan BMC dari ide yang saya buat sebelumnya. Sebelumnya BMC itu adalah bisnis model kanvas. Mungkin di sini saya akan mengenalkan ide saya, di mana saya di sini akan membuat aplikasi edit video dan foto dengan manual ataupun bertemplate seperti itu. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang BMC. BMC adalah kerangka yang dibuat untuk merancang strategi bisnis yang akan dijalankan dengan 9 blok model bisnis. Nah, di sini ada 9 bagian BMC. Satu, yang pertama akan menjelaskan dari customer atau segmentasi dari konsumen yang dimana menentukan siapa saja yang menjadi target bisnis kita. Nah, yang kedua, value proposition. Nah, proposisi nilai konsumen, yang mana nilai dan manfaat memperoleh konsumen saat menggunakannya. Yang ketiga, saluran, interaksi produk dan layanan. Yang ada customer relationship atau hubungan konsumen, yang bagaimana idenya itu dibuat untuk berinteraksi dengan pelanggan, yang bisa berinteraksi seperti itu. Revenue streams atau sumber pendapatan. Jadi apa saja sumber pendapatan di kita. Yang kedua ada research atau sumber daya, yang dimana artinya itu daftar sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan proposisi nilai konsumen. Yang ketujuh ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Nah, di sini kita dijelaskan untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi dengan ide bisnis kita. Sama. Jadi ada sumber daya luar yang gimana sih untuk menyampaikan value ke pelanggan seperti itu. Berbiaya, yang dimana di sini artinya itu adalah pemerataan biaya untuk mengoperasikan bisnis kita seperti itu. Mungkin sedikit lebih pertama urutannya customer segments, yang dimana mengenai siapa saja sih yang akan menjadi target kita. Nah, di sini saya menjelaskan 4. Dari bisnis saya yang saya buat, yang pertama itu saya menargetkan pengguna umum yang ingin mengedit dengan mudah. Yang kedua ada UMKM makanan dan pakaian untuk mereka membuat iklan. Yang ketiga ada content creator. Yang keempat ada fotografer dan videographer. Value proposition, yang dimana tadi saya menjelaskan tentang proposisi nilai konsumen, yang apa sih yang manfaat yang didapatkan oleh konsumen saat menggunakannya seperti itu. Nah, di sini saya mencantumkan hanya 3 saja. Yang pertama, editing yang mudah dan cepat dengan template. Yang kedua, ada alat edit yang efisien. Yang ketiga, ada efek dan transisi seperti itu. Jadi konsumen itu dapat menggunakannya dan dapat memanfaatkan aplikasi yang kita buat nanti. Lalu yang ketiga, yang sendiri adalah saluran, yang dimana kita dapat menyampaikan produk dan layanan kita bisa melalui dengan App Store dan Google Play Store, dan yang seperti itu. Yang keempat akan yang dimana ide yang itu bisa berinteraksi dengan pelanggan. Nah, di situ saya mencantumkan hanya 3 saja. Dukungan pengguna 24/7, yang artinya kita mendukung para pengguna untuk menggunakannya 24/7 karena kita mengiklankan melalui berbagai segmen seperti itu.
Yang kedua, ada pembaruan dengan fitur-fitur baru. Dan yang ketiga, ada forum penggunaan untuk saling berbagi tips. Sebelumnya, forum seperti sarana, seperti itu. Artinya itu sarana penggunaan untuk saling berbagi tips. Itu maksud dari customer relationship bagian 3. Selanjutnya yang keempat itu ada revenue. Nah, ini dari streams dari ide yang saya buat ya, saya mencantumkan hanya 3 saja. Kayak apa sumber daya yang bisa dijadikan pendapatan dari ide bisnis buat. Yang pertama, penghasilan dari jumlah orang yang mendownload aplikasi pada App Store dan Play Store. Jadi kayak kita akan mendapatkan fee dari per orangnya yang mendownload. Yang kedua, berlangganan premium untuk aplikasi kita biar mendapatkan fitur yang unik dan juga berkesan mewah. Yang ketiga, berlangganan bulanan atau tahunan untuk jasa edit. Jadi bisa berlangganan untuk jasa edit videonya. Misalnya kita sebagai pengeditnya dan mereka yang menggunakan aplikasi kita memanfaatkan sebagai pengeditan yang efisien. Lalu dia membuka jasa edit dan berlangganan berbulanan kayak gitu. Streams nomor yang keenam itu ada dari yang dimana daftar sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan proposisi nilai konsumen seperti itu. Bukan hanya 2 saja. Yang pertama, kapasitas yang memadai untuk mengeditkan video dan foto secara offline maupun online. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak seperti itu. Lalu yang ketujuh itu dari ide bisnis yang dimana menggambarkan semua aktivitas berkaitan dengan ide yang tadi saya jelaskan sebelumnya, pengertiannya secara singkat itu, saya hanya mencantumkan 3 saja. Yang pertama, aktivitas yang berkaitannya itu yang pertama itu adalah fitur dan perbaikan bug. Jadi jika ada aplikasi bagian aplikasi yang ngebug, itu akan ada pembaruan atau perbaikan. Nah, yang kedua ada pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Jadi aplikasinya itu tidak stay aja pada itu aja. Mungkin bakal ada pengembangan yang dimana nanti lebih maju seperti itu. Yang ketiga ada kolaborasi dengan influencer dan promosi melalui media sosial. Jadi kita bisa memanfaatkannya sebagai aktivitas kita seperti itu. Yang ketujuh yang kedelapan ada key partners yang di sini sumber daya luar yang diperlukan untuk menyampaikan value ke pelanggan itu saya mencantumkan hanya 3 saja. Yang pertama ada kolaborasi dengan App Store dengan Google Play Store, kerjasama dengan penyedia efek dan filter, dan ketiga aliansi dengan pembuat konten terkenal seperti itu. Lalu yang terakhir ada saya menentukan juga. Yang pertama biaya pengembangan dan perakiraan itu kita memerlukan biaya yang lumayan besar. Yang kedua biaya pemeliharaan dan penyimpanan data. Nah pemeliharaan ini juga lumayan cukup besar karena untuk pembuatan aplikasi itu mungkin kita memerlukan beberapa biaya-biaya yang tercantum di dalamnya seperti itu. Yang ketiga ada anggaran untuk promosi ataupun kerjasama. Jadi kayak untuk kerjasama dengan influencer atau pembuat konten terkenal seperti yang saya sebutkan di key partner. Belum tahu arti aliansi itu artinya itu adalah hubungan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi.